materi elektromagnetik sebelumnya di kelas kalian. Teman-teman, boleh on cam biar saya tahu kalian masih di situ atau enggak ini. Silahkan on cam dulu. Oke, untuk yang lain silahkan on cam dulu ya. Saya mau tanya ya teman-teman, untuk kelas ini, untuk materi elektromagnetik, saya sempat lihat di Leeds, itu Bu Yosi sudah ada upload beberapa materi di Leeds ya, untuk elektromagnetik dan juga polarisasi. Nah, itu apa sudah sempat dibahas materi ini di pertemuan dengan Bu Yosi seperti itu? Suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Jelas, Bu. Untuk sesuai dengan materi, kita Jelas ya? dijelaskannya baru sampai viskositas di kecepatan terminal, Bu. Oh gitu ya. Jadi yang elektromagnetik belum sempat dibahas ya. Oke deh. Oke berarti hari ini mungkin karena online ya agak sulit juga menjelaskan. Mungkin lebih enak di papan tulis gitu. Mas saya nggak dapat kelas untuk jadwal yang kalian bisa. Nah jadi ini saya akan kasih materinya ya berupa PowerPoint gitu. PowerPoint terus juga ada beberapa video yang mungkin nanti bisa saya tampilkan video di YouTube yang bisa lebih menjelaskan gitu ya untuk materi hari ini tentang elektromagnetik gitu. Nah, nanti juga ada soal-soal di PowerPoint ini dan juga jawabannya. Itu mungkin kalian pelajari dulu ya. Karena mungkin agak susah menjelaskan kurang efektif lah di ini online ini gitu. Nah, nanti pertemuan berikutnya sepertinya mas kelas. Nah, hari Rabu mungkin kita bisa isi, bisa masuk gitu. Kalau untuk kelas besar minggu depan saya belum tahu jadwalnya kapan, tapi yang saya dapat info minggu depan ini masih kelas besar seperti itu. Nah, jadi mungkin masih bisa kita isi di hari Rabu, karena hari Rabu kemarin saya nggak bisa isi karena lagi ada pengabdian masyarakat gitu ya. Nah, mungkin di Rabu depan kita bisa isi gitu dengan materi yang sekarang ini nanti bisa kalian pelajari dulu ya, ditambah dengan materi berikutnya di hari Rabu depan gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang elektromagnetik ya. Nah, elektromagnetik ini adalah gabungan dari dua energi ya. Jadi ada dari listrik ya, elektro ya dari listrik dan jadi magnet. Nah, kenapa bisa begitu ya? Jadi ada dua hukum yang awal ini berdiri sendiri kan, hukum kelistrikan ya dengan hukum Coulombnya ya, hukum Ampere dan juga ada hukum Faraday untuk medan magnet. Nah, jadi saat listrik ini mengalir ya, listrik itu kan merupakan gelombang transversal gitu ya. Saat listrik ini gelombangnya mengalir, nah menghasilkan juga medan magnet yang dimana mereka tegak lurus seperti yang digambarkan di sini. Ya, ini ada dari hukum Faraday dan hukum Ampere-Maxwell. Nah, setelah dua hukum yang berdiri sendiri-sendiri ini ya, dikarenakan ada fenomena gelombang listrik menghasilkan juga medan magnet ya atau gelombang magnet seperti itu. Nah, akhirnya muncullah gitu ya persamaan dari Maxwell untuk gelombang elektromagnetik yang akhirnya bisa menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik ini yaitu berupa cahaya. Jadi cahaya termasuk gelombang elektromagnetik gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya untuk yang eh, kejadian gelombang elektromagnetik ini saya akan kasih video ya sebentar saya tampilkan video dulu.
Hmm. Nah, teman-teman, ini ada video ya. Di sini ada animasinya, jadi mungkin bisa terlihat lebih jelas bagaimana gelombang elektromagnetik ini terjadi, di mana gelombang elektromagnetik ini terdiri dari listrik ya, dan juga medan magnet yang terjadi secara tegak lurus atau ortogonal. Mulai dari yang pertama, yaitu pengertian gelombang elektromagnetik dan perambatannya. Izin Bu, videonya Gelombang belum elektromagnetik muncul. adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang sama lurus dengan arah rambatannya. Ya, Misalnya, medan ya magnet pada gimana? sumbu Sorry, Z, sorry. Videonya listrik pada belum sumbu muncul Y, Bu. Screen dan arah sharingnya rambatannya berwarna pada hitam. sumbu X. Udah muncul belum ininya? Gambarnya? Oh, belum. Oh, bentar ya. Coba saya coba lagi. Hmm. Nah, muncul nggak? Udah muncul belum? Harusnya udah muncul nih ya. Sudah Bu. Ya, ya, bentar. Saya ulang ya. Frekuensi gelombang elektromagnetik. Yuk, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian gelombang elektromagnetik dan perambatannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya, medan magnet pada sumbu Z, medan listrik pada sumbu Y, dan arah rambatannya pada sumbu X. Perhatiin, medan magnet, medan listrik, dan arah rambatan saling tegak lurus satu sama lain kan? Tapi nih, gimana ya caranya gelombang elektromagnetik itu merambat? Jadi gini, misalkan di dalam suatu ruang, medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah secara sinusoidal. Jadi, perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, selanjutnya, medan magnet dihasilkan bakal berubah-ubah secara sinusoidal dan akan menghasilkan medan listrik lagi. Nah, medan listrik ini kemudian juga berubah secara sinusoidal lagi. Begitupun seterusnya. Peristiwa perubahan medan listrik menjadi medan magnet dan sebaliknya ini akan terus berlangsung dengan sampai yang sangat jauh. Karena usikannya perubahan medan magnet, maka gelombang elektromagnetik. Jadi dari animasi tersebut ya, bisa kelihatan ya bagaimana cara magnetik ini bisa terjadi. Jadi ada dua medan, ya, ada medan magnet dan juga medan di mana saat medan listrik ini mengalir ya, kan medan magnet ya. Nah, teman-teman di sini juga udah belajar atau membuat pet Colorado. Saya lihat di ya, di September 2025 ada penggunaan pet juga. Pengumpulan kelompok menggunakan pet. Nah, itu kelas kalian juga termasuk nggak yang mengumpulkan tugas gitu? Tunjukkan cara penggunaan petnya untuk simulasi hukum Faraday ya, dan juga eh, hukum untuk mengalirkan medan listriknya ya. Sebentar ya. Gimana?
Teman-teman udah muncul belum share screen-nya? Saya coba share untuk penggunaan pad-nya, simulasi terjadinya medan listrik. Tapi ini, sorry, nggak bisa bergerak juga dia ini. Nah, ini saya coba pakai pad ya untuk memperlihatkan di mana saat terjadi aliran listrik ya atau ada medan listrik. Di situ juga sekaligus itu terjadi saat ada medan listrik dan medan magnet juga terjadi secara bersamaan seperti itu. Nah, ini ada voltase ya atau aliran listrik yang akan saya alirkan ya. Nah, jadi di mana saat saya mengalirkan listrik sebesar 10 volt di sini, nah itu sekaligus menghasilkan medan magnet. Ini bisa terlihat ya, yang gambar seperti kutub-kutub magnet ini adalah medan magnetnya gitu ya. Nah, di mana saat gitu ya berhenti juga medan magnetnya ya. Nah, yang terjadi jika medan magnetnya misalnya saya balik, sorry, arusnya saya balik menjadi minus 10. Nah, di sini bisa terlihat medan magnetnya pun berubah arah gitu ya. Bisa dilihat ini yang minus 10, nah ini akan saya rubah ke plus 10 gitu. Ini kutub-kutub magnetnya berubah arah. Ini cuma ini aja sih, saya mau kasih lihat aja kalau memang saat ada medan listrik itu pun terjadi medan magnet. Nah, seperti itu ya. Nah, satu lagi ini untuk percobaan yang hukum Faraday ya, di mana mengatakan saat terjadi medan magnet atau mungkin kalian lebih paham ya yang dari jurusan teknik elektro untuk yang hukum Faraday, di mana saat ada magnet yang digerakkan di dalam sebuah kumparan ya, nah itu akan menghasilkan medan magnet yang nantinya mengalirkan juga arus listrik ya. Jadi ada medan magnet menghasilkan juga medan listrik, sama seperti medan listrik pun akan menghasilkan secara bersamaan medan magnet. Bentar nih, bisa nggak nih ya yang ini? Oke deh, sambil nunggu padnya bisa bergerak ya. Ini lagi videonya ya untuk selanjutnya, silahkan ditonton dulu. Listrik. Gelombang elektromagnetik artinya gelombang listrik magnet. Nah, jawaban yang benar adalah B. Ingat ya, jangan sampai lupa. Gelombang elektromagnetik itu biasanya dari hubungan magnetis. Contoh gelombang elektromagnetik di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak loh teman-teman. Misal, matahari memancarkan gelombang elektromagnetik, salah satunya adalah menarik menjadi menonton televisi, mengatur suhu ruangan menggunakan remote AC, atau ketika kamu mau memanfaatkan microwave. Bahkan ketika kamu mengikat tenaga yang sangat jauh, chat yang kamu kirimkan nggak lama akan sampai tuh ke teman kamu. Kalau kamu pernah ronsen, itu juga kayak gelombang elektromagnetik itu
Oke, sorry ya, saya jadi ini nih keluar masuk. Nah, kita akan pakai rumus untuk mencari panjang gelombang elektromagnetik ruang hampa yang kita pelajari yang di dalam ruang hampa. Nah, ini ada untuk panjang gelombang atau dinot dikali dengan frekuensinya ya, di mana nah oke, ini teman-teman ya, seperti yang dijelaskan di video tadi ya, untuk panjangnya gelombang elektromagnetik ya, ini adalah persamaan untuk rumus ya, di mana C itu adalah ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 seperti itu. Nah, gelombang elektromagnetik ini sendiri memiliki satuan hertz ya. Mungkin kalau teman-teman suka dengar radio gitu ya, ada frekuensinya di berapa hertz. Nah, ini ada bentar, nah ini spektrum dari gelombang elektromagnetik itu sendiri gitu. Nah, di mana ada yang bisa dimanfaatkan untuk radio ya, yang diberi nama gelombang radio, terus juga ada juga sampai ke cahaya yang tampak. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, cahaya tampak itu seperti pelangi ya, Meiji Hibiniu. Nah, seperti ini. Nah, ini mereka berada di panjang gelombang masing-masing seperti itu. Oke, saya kembali ke rumus ya. Nah, di sini untuk menunjukkan atau memprediksi adanya sebuah gelombang magnetik ya, maka Maxwell memenuhi persamaan untuk rumusnya ya.
kesamaan gelombang dan merambat dengan kecepatan. Jadi tadi kita sudah ada rumus menghitung panjang gelombang ya, yaitu lambda ya notasinya. Nah, yang ini adalah untuk mengukur kecepatan atau kecepatan merambatnya sebuah gelombang elektromagnetik gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Di sini ada dua ketetapan ya, yang mu 0 ya, itu permeabilitas ruang hampa yang 4 pi dikali 10 pangkat minus 7, dan juga ada yang eh, permitivitas ruang hampa yang 8,8 dikali 10 pangkat minus 12, seperti itu. Nah, jadi dari rumus ini tadi ya, ini akhirnya menghasilkan atau memberikan rumus untuk mencari kecepatan, yaitu lambda dikali frekuensi ya, di mana kecepatan dari elektromagnetik ini sendiri itu adalah kecepatan cahaya. Seperti itu yang tadi 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, selanjutnya ya, bentuk paling sederhana dari sebuah gelombang elektromagnetik ya, yaitu adalah gelombang harmoni. Nah, di sini ada rumusnya juga. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat ya pemakaian rumusnya, itu kita masuk ke contoh soal. Sebentar, mana ya? Nah, kita coba dulu ya masuk ke contoh soal ini. Untuk uh, pemakaian rumus yang untuk mencari panjang gelombang dan juga periode gelombang. Nah, ini misal di contoh pertama ada gelombang elektromagnetik yang berbentuk fungsi sinus memiliki frekuensi 40 MHz dan merambat sepanjang sumbu plus X di sebuah ruang hampa ya. Nah, yang pertama ini dia mau cari panjang gelombangnya, berarti akan kita cari lambdanya ya, dan periode gelombangnya. Nah, tadi kita pakai rumus yang pertama, di mana lambda sama dengan konstantanya tadi ya, C ya, dibagi dengan frekuensinya, seperti itu. Atau kan tadi rumusnya C itu sama dengan lambda dikali frekuensi, jadi hanya tinggal ditukar ruas ya. Kalau yang ditanya lambda ya berarti C dibagi F, kalau yang ditanya frekuensinya. Nah, di sini kita hitung ya, C-nya sendiri itu adalah sesuai dengan ketetapan tadi, 3 dikali 10 pangkat 8, lalu dibagi frekuensinya. Nah, di soal tadi frekuensinya diketahui adalah 40 MHz ya. Nah, jadi di sini frekuensinya kita taruh 4 dikali 10 pangkat 7 ya. Oke, dan dapatlah kita di situ 7,5 meter ya. Nah, jadi panjang gelombang untuk soal nomor 1 ini adalah 7,5 meter seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir kita tinggal cari periodenya. Seperti yang tadi awal, periode itu adalah 1 per frekuensi. Nah, frekuensinya tadi kan sudah diketahui ya. Di awal frekuensinya 4 dikali 10 pangkat 7. Nah, di sini jadinya kita bisa dapat rumus untuk periodenya adalah 1 per F sama dengan, berarti tinggal dibagi 1 dibagi 4 kali pangkat 10 pangkat 7. Nah, ini jadi dapat 25 nanosecond seperti itu. Ini contoh pemakaian untuk rumus mencari panjang gelombang ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah rumus untuk mencari arah rambat gelombangnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk EE ini adalah untuk medan listriknya ya. B itu medan magnetnya. Nah, di sini kita pakai E maksimal ya, cos dikali Kx min omega T. Nah, ini di sini ada rumus yang di bawahnya, yang kecil-kecilnya, cara mendapatkan K itu bagaimana ya, terus mendapatkan omega bagaimana gitu. Nanti tinggal dilihat dari konteks si soalnya gitu.
Oke, untuk contoh penerapan rumus ini ya, kita contoh soal. Oke, nah ini bisa dilihat ya di contoh soal ini untuk yang penerapan dari rumus mencari arah rambat dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Nah, ini rumus yang di bawah ini adalah rumus untuk arah rambat dari gelombang elektromagnetik ya. Lalu ini ada juga rumus dari hubungan antara eh, tiga medan. Jadi dari medan elektron ini ya, eh, kita memiliki tiga arah, yaitu arah untuk medan listrik, arah untuknya itu ya digambarkan dengan persamaan seperti di bawah. Ya, jadi di mana arah dari itu untuk medan elektronnya ya, medan listriknya ya, di cross dengan arah medan magnetnya itu adalah arah rambat. Ya, jadi arah E cross arah B itu adalah rumus untuk arah rambat seperti itu. Antara medan listrik dan medan magnet. Jadi nanti kita lihat ya untuk pemakaiannya. Nah, ini soal yang tadi bisa dilihat di sini untuk pertanyaan nomor 2.
Ya, jika pada suatu titik medan listrik ya mencapai nilai maksimumnya 700 Newton per kolom ya dengan ya, kita harus menentukan besar dan arah medan magnetnya untuk saat itu. Ya, sebentar ya. Oke, nah kita coba jawab untuk pertanyaan yang nomor 2 ya. Kita mau tentukan besar dan arah medan magnetnya. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang tadi ya, kita pakai rumus yang ini. Nah, ini rumus hubungan antara nilai medan listrik dan juga medan magnet. Nah, di sini kita lihat tadi ya, yang ditanya adalah medan magnetnya ya. Dari soal ini kita dikasih tahu bahwa untuk medan listriknya adalah maksimum 750 750 Newton per kolom ya. Dan dia merambat pada sumbu Y positif katanya. Nah, dari rumus ini ya, ini tinggal kita tukar ruas saja ya, karena yang ditanya adalah medan magnetnya ya atau B maksimalnya, maka rumusnya menjadi E maksimal dibagi dengan C. Ya, C-nya adalah ketetapan yang tadi 3 dikali 10 pangkat 8. Oke, dari perhitungan ini kita dapatlah untuk besar medan magnetnya dari medan listrik sebesar 750 Newton per kolom ya, medan magnet yang dihasilkan adalah 2,5 nanotesla seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah tahu besarnya, kita akan cari tahu arahnya. Ya, tadi dia bilang arahnya itu adalah merambat sepanjang sumbu Y positif seperti itu. Nah, untuk mencari arahnya, kita bisa gunakan rumus yang ini. Nah, ini rumus ini adalah rumus untuk mencari arah rambat ya. Kita bisa pakai E maksimal kalau misalnya yang ditanya adalah medan listriknya ya. Kalau yang B ya, kalau yang ditanya adalah arah rambat medan magnetnya seperti itu. Nah, ini terus dikali dengan cos ya. Dan yang di dalam kurung ini kalau untuk arah medan listriknya kita pakai cos dikali Kx min omega T, berarti saat dia kita mencari medan listriknya pun harus sama notasinya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk mencari arah medan listriknya ya, kalian bisa lihat rumus yang di bawah ya, di mana K dikali X min omega T ya, atau omega T min K dikali X, ini arah lambatnya adalah arah X positif ya. Jadi kalau kita mau pakai atau mau eh, menotasikan rumusnya ya, nah ini harus sama ya, rumusnya harus sama. Jadi kalau Kx min omega T kita pakai pada mencari medan magnet, berarti saat mencari medan listrik pun kita pakai rumus yang sama seperti itu. Nah, untuk mencari jawaban yang yang ketiga ya, yang C ya, kita mau cari arahnya seperti itu. Nah, ini bisa kita ambil bentuk kosinus ya, atau bentuk tadi rumus yang tadi ya kita masukkan seperti itu. Nah, kita hitung dulu misalnya untuk yang medan listrik ya, yang E ini ya. Nah, ini kita tinggal masukkan aja rumusnya. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. Untuk Emax-nya tadi di soal sudah diketahui 350 ya. Nah, tinggal kita harus mencari omeganya ya. Jadi untuk pemakaian rumus ini silahkan diikuti dengan mencari dulu rumus-rumus seperti mencari omeganya ya, sesuai dengan kebutuhan rumusnya, mencari K-nya, nah seperti itu.
Oke, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya itu di sini jelek amat ini sinyalnya. Untuk intensitas gelombang elektromagnetik. Jadi intensitas gelombang elektromagnetik atau laju energi ya yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik biasanya kita sebut dengan pointing ya. Nah, di sini untuk rumus dilambangkan oleh S ya. Nah, S ini memiliki persamaan ya E kuadrat. Nah, E ini adalah medan listrik ya per 2C dikali mu 0. Nah, C-nya itu adalah kecepatan cahaya yang tadi sudah ada ketetapannya 3 dikali 10 pangkat 8. Seperti itu. Dan mu 0 pun adalah yang ada di rumus awal ya. Yang permisivitas di ruang hampa. Ini saya balikan dulu rumusnya biar ingat. Nah, ini. Ya, jadi untuk notasi rumus yang tadi ya, ini kita pakai untuk permeabilitas ruang hampanya itu 4 dikali 10 pangkat minus 7. Ibu, maaf, sebelumnya ini Ya, slide-nya ya. masih nge-stuck, Bu. Oh, iya, maaf ini sebelumnya ya, karena internet di kampusnya juga ini, makanya saya juga keluar beberapa kali karena terputus. Oke, mungkin gini aja ya, karena internetnya juga ini ya agak lemot gitu ya. Saya kasih kalian ya slide-nya ya. Terus juga nanti ada video yang durasinya lebih panjang ya, sekitar 2 jam. Nah, kalian mungkin bisa tonton dulu video itu, seperti itu. Nah, nanti silahkan kalian masuk ke dalam soal-soal yang ada di sini. Nah, ini kan masih ke delay nggak slide-nya? Saya udah ganti slide nih. Takutnya masih ke delay ya. Jadi nanti saya kasih video ya, mungkin tuh durasinya lebih lama dari video yang tadi, sekitar 2 jam. Kalian silakan tonton dulu ya, seperti itu. Terus kalian bisa lihat contoh-contoh soal yang ada di slide ini. Nah, terus sama satu lagi nanti ada tugas ya untuk kalian mencari aplikasi atau implementasi dari gelombang elektromagnetik ini ya, penggunaannya di kehidupan sehari-hari terutama di industri. Jadi ada penggunaan atau aplikasi apa atau implementasi apa yang digunakan di industri untuk gelombang elektromagnetik ini. Apakah ada inovasinya atau bagaimana? Nah, itu kalian nanti silakan cari gitu ya. Nanti untuk template tugasnya akan saya kirimkan di Leads gitu ya. Nah, untuk video dan apa ini namanya PowerPoint-nya pun nanti akan saya kirimkan eh, melalui Leads ya, seperti itu. Gitu, karena sepertinya internetnya kurang bagus, karena saya juga jadi beberapa kali tadi ketendang keluar dari ini, dari Zoom seperti itu. Oke, nah mungkin untuk pertemuan hari ini ya, karena online mungkin kurang efektif ya, cuma sejam ini. Gini deh, saya kasih ini aja ya, materi, kayak tadi saya bilang, materi dan video. Nanti silakan kalian kerjakan contoh-contoh soalnya, karena sudah ada jawabannya ya, jadi biar kalian lebih paham, silakan coba dikerjakan ulang aja. Itu sambil nanti mengerjakan tugas yang saya kasih untuk pertemuan ini, gitu ya. Nah, untuk PowerPoint sama videonya, nanti akan saya kasih ke ketua kelasnya atau saya coba upload di Leads kalau bisa gitu ya. Nah, untuk itu aja deh. Sama tugasnya juga nanti kalau saya udah upload di Leads, saya akan infokan untuk kalian bisa lihat template tugasnya seperti itu.
Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini aja. Tapi tolong jangan keluar dulu, saya mau screenshot untuk absensi ya. Bentar ya, saya mau screenshot dulu. Ya, oke, udah saya absen untuk 28 orang ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf ya kalau banyak gangguan karena sinyal yang kurang stabil ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, itu di hari Rabu ya. Nanti saya coba koordinasikan untuk kelas besarnya ada di hari apa seperti itu. Untuk tugasnya saya kasih deadline sampai dengan hari Selasa cukup ya. Ya, nanti dilihat aja dulu ya. Saya kasih deadline untuk sampai hari Selasa pengumpulannya di Leads gitu ya. Oke, untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.